Coba deh bayangin, di zaman sekarang yang informasinya wah banjir banget, gimana caranya kita bisa bedain mana yang benar, mana yang hoaks? Nah, jawabannya mungkin ada di satu kata kuno yang bakal kita bahas hari ini. Al-Furqan. Kita bakal kupas tuntas artinya dari konsep ilahi yang luar biasa sampai jadi inspirasi mahakarya yang benar-benar mengubah sejarah intelektual bangsa kita. Yuk kita mulai. Iya kan, setiap hari kita tuh dihadapkan sama pilihan. Mau yang simple kayak milih jalan biar nggak kena macet, sampai pilihan yang gede banget yang bisa ngubah hidup kita. Pertanyaan, mana sih yang benar? Nah ini dia, inti dari konsep yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan jawabannya, ya ini dia, Al-Furqan. Artinya secara harfiah itu sang pembeda. Ini tuh salah satu nama lain dari Al-Quran, fungsinya ya sebagai kriteria, sebagai filter, buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Anggap aja kayak kompas moral kita, gitu. Nah, konsep pembeda ini saking pentingnya bukan cuma jadi nama lain Al-Quran aja loh, tapi juga diabadikan jadi nama salah satu surah yang isinya penuh banget sama hikmah. Betul banget. Kita ngomongin surah Al-Furqan, surah ke-25 di Al-Quran. Isinya ada 77 ayat. Dan yang menarik, surah ini termasuk surah Makkiyah. Artinya apa? Artinya surah ini turun di masa-masa awal perjuangan Islam di Mekah. Kebayangan, periode itu kan lagi berat-beratnya, penuh tantangan. Jadi benar-benar butuh penegasan yang kuat. Mana iman, mana kufur. Di sini nih kita bisa lihat kenapa surah ini pas banget namanya Sang Pembeda. Surah ini benar-benar ngebedain antara kekuasaan mutlak Allah sama ilusi-ilusi politeisme. Terus ngebedain juga antara kebijaksanaan dari kisah nabi-nabi sama, ya, kebodohan orang-orang yang menentang mereka. Jadi setiap ayatnya itu kayak garis batas yang jelas banget antara yang benar dan yang palsu. Nah, dulu itu salah satu argumen yang dipakai para penentang tuh gini. Kenapa sih Al-Quran ini turunnya nyicil? Kok nggak sekaligus aja kayak kitab-kitab sebelumnya? Pertanyaan yang, lumayan nusuk ya. Tapi kerennya, surah Al-Furqan ini sendiri yang langsung ngasih jawabannya. Jadi kuncinya tuh di sini. Al-Quran turun bertahap itu bukan kelemahan. Justru itu strategi ilahi yang jenius banget. Tujuannya, pertama, buat nguatin hati Rasulullah pas lagi banyak banget cobaannya. Kedua, biar beliau dapat dukungan dan ketenangan terus-menerus. Dan yang paling penting nih, biar setiap ajarannya tuh bisa benar-benar meresap, dipahami, dan dipraktekkan sama umatnya. Oke, dari wahyu ilahi, sekarang kita time travel yo, lompat jauh berabad-abad ke depan. Kita mendarat di masa di mana Indonesia lagi bergejolak hebat di bawah cengkraman kolonialisme. Nah, disinilah konsep Al-Furqan tadi menginspirasi sebuah perjuangan intelektual yang gila, luar biasa banget. Biar kebayang serevolusioner apa karya yang mau kita bahas ini, coba deh lihat perbandingannya. Dulu, tafsir itu kebanyakan cuma terjemahan atau saduran. Tapi di era modern awal ini, beda. Ini bukan lagi cuma nulis buku. Ini tuh sebuah gerakan. Sebuah upaya buat ngebangunin kesadaran umat yang selama ini sengaja dibikin gelap sama Belanda biar nggak paham makna Al-Quran. Di tengah situasi kayak gitu, muncullah seorang ulama hebat, Ahmad Hasan. Karyanya ini bukan lahir dari ruang ber-AC yang nyaman ya, tapi lahir dari hati yang prihatin. Dari kegelisahan yang mendalam ngelihat kondisi bangsanya yang lagi, ya, carut-marut. Ini sekilas perjalanan hidup beliau. Lahir di Singapura, tapi hatinya tuh buat Indonesia. Seluruh hidupnya didedikasikan buat bangsa ini. Dan coba lihat deh rentang waktunya. Butuh hampir 30 tahun. Dari jilid pertama sampai tafsirnya lengkap. Gila, ini bukti ketekunan yang kayaknya susah banget kita bayangin di zaman yang serba instan kayak sekarang kan? Dan mahakaryanya itu dikasih nama, ya tentu aja, Tafsir Al-Furqan. Pilihan nama yang brilian banget. Kenapa? Karena misinya persis kayak arti namanya. Jadi pembeda, jadi cahaya yang ngasih penjelasan di tengah gelapnya kebodohan masyarakat Indonesia waktu itu. Terus, gimana cara beliau nyusun tafsirnya? Metodenya itu kokoh banget, berlapis-lapis. Jadi, langkah pertama, beliau pakai ayat untuk menjelaskan ayat lain. Biarin Al-Quran yang bicara sendiri. Langkah kedua, baru pakai hadis Nabi buat memperjelas maknanya. Terus, langkah ketiga, beliau merujuk ke pemahaman para sahabat. Wah, ini fondasinya kuat banget, nggak bisa digoyang. Nah, ini dia yang bikin karyanya itu revolusioner banget. Coba bayangin, waktu itu ulama dan santri lain masih pusing baca kitab-kitab Arab. Hasan ini melakukan sesuatu yang radikal. Beliau nulis tafsir lengkap pakai bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti semua orang. Jadi ini bukan cuma buku biasa, ini tuh tonggak sejarah demokratisasi ilmu Islam di Indonesia.
Oke, jadi semua benang merahnya udah nyambung nih. Dari sebuah konsep, jadi nama surah, sampai menginspirasi tafsir yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apa pelajaran abadi yang bisa kita ambil dari perjalanan Al-Furqan ini? Secara spiritual nih ya, diyakini kalau kita sering-sering baca atau berinteraksi sama surah Al-Furqan, itu banyak banget keutamaannya. Mulai dari yang paling tinggi, yaitu jadi jalan ke surga, sampai ke hal-hal yang, ya, sangat manusiawi. Contohnya, jadi wasilah buat, yaitu mempermudah urusan jodoh. Menarik kan? Tapi dari semua pelajaran yang ada, mungkin ini nih intinya. Ayat 63 di surah ini ngasih kita sebuah kriteria, sebuah furqan yang jelas banget tentang akhlak mulia. Ciri hamba Tuhan yang sejati itu bukan soal penampilan atau jabatannya loh, tapi soal kerendahan hatinya dan kemampuannya buat ngebalas kebodohan orang lain dengan kata-kata yang damai. Surah ini juga ngasih kita hadiah berupa salah satu doa keluarga yang paling indah. Coba deh perhatiin. Doanya itu nggak cuma minta pasangan dan keturunan yang bikin hati adem, tapi juga minta buat dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini keren banget. Aspirasinya itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat jadi teladan, jadi sumber kebaikan buat orang banyak. Jadi kita udah ngelewatin perjalanan yang luar biasa ya. Dari sebuah konsep pembeda, jadi sebuah surah yang jadi pedoman, sampai ke sebuah tafsir yang nerangin jalan satu bangsa. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di tengah dunia yang super bising sama opini dan pilihan ini, gimana caranya kita mau pakai Al-Furqan kita sendiri, si kompas moral ini, dalam setiap langkah yang kita ambil ke depan?